Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bapak Ibu sudah berada di lokasi yang sangat bersejarah. Nama daerahnya adalah Thaif. Thaif ini kalau ibarat orang kampung kita di Jakarta, ini puncak, wilayah puncak. Walaupun di Mekah panas, tapi di sini cuacanya dingin. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu datang ke sininya pas musim dingin, tambah dingin. Ya, karena memang dia punya cuaca sejuk. Dan Thaif ini tempat banyak orang berlibur. Karena di sini banyak villa, banyak hotel-hotel, memang untuk tempat orang-orang yang ingin beristirahat, seperti kita ingin beristirahat ke puncak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, daerah Thaif ini dari kota Mekah Al-Mukarramah ke sini ini sekitar 120 km. Jadi tadi Bapak Ibu berjalan dengan perjalanan yang cukup panjang, ya, 120 km. Kenapa saya katakan tadi tempat yang sangat bersejarah? Karena ketika Rasulullah ditinggal mati oleh istrinya, kemudian disusul oleh pamannya Abu Thalib, dan orang-orang kafir Quraisy kota Mekkah, mereka semakin berani untuk memusuhi dakwah Nabi. Karena Nabi ketika berdakwah di kota Mekkah, yang membantu istri dan pamannya Abu Thalib. Nah, ketika keduanya telah berpulang ke rahmatullah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy Mekkah semakin menjadi-jadi untuk menyakiti, bahkan membunuh Nabi. Sehingga akhirnya dalam kondisi yang begitu sedih, Rasulullah mengambil suaka, minta pertolongan. Berangkatlah Nabi dari Mekkah ke kota Thaif ini berjalan kaki. Ya, coba kita bisa bayangkan, kita aja tadi yang di bus, ya, lelahnya sampai tidur-tidur. Tapi bagaimana dulu Nabi berhijrah ke sini dan ditemani oleh bekas budak Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Beliau berdua berjalan kaki dari kota Mekkah karena ingin minta pertolongan, suaka orang-orang Thaif. Mungkin orang Thaif bisa membantu Nabi dalam kondisi semakin terjepit. Nah, ketika Nabi di sini, Nabi menemui tokoh-tokoh orang-orang Thaif, agar kalau tokohnya dipegang, nanti tokohnya oke, Nabi akan bisa leluasa di kampung orang. Nah, ternyata ketika Nabi menemui 3 tokoh di Thaif ini, 3-tiganya menolak. Bahkan tidak percaya kalau Rasulullah sebagai seorang Nabi utusan Allah. Bahkan mereka mengatakan, saya akan merobek kain Ka'bah Nabi Muhammad. Ya kan? Dan tokoh itu memprovokasi orang-orang Thaif, ya, supaya menolak kedatangan Rasulullah di kota Thaif ini. Sehingga Nabi ketika di sini ditimpukin dengan batu sampai kaki Nabi berdarah, dan Zaid bin Harithah pun melindungi dari lemparan batu orang-orang masyarakat Thaif itu, sampai kepala Zaid bin Harithah pun ikut berdarah. Ya, karena ditolak oleh orang-orang Thaif di sini. Dan Nabi ketika di sini berdiam selama 10 hari. Ya, mungkin masih ada yang bisa membantu, mungkin ada bisa memberikan pertolongan, karena Mekkah sudah tidak aman. Nah, akhirnya Rasulullah itu selama 10 hari tinggallah ada salah seorang namanya Rabi'ah, dan Rabi'ah itu punya budak namanya Adas. Ya, ketika Nabi sedang berdiam, Nabi dibawain anggur, ya, oleh Adas. Nah, ketika Nabi memakan anggur, terus menggunakan dengan tangan kanannya dan mengucapkan bismillah. Nah, ternyata kata Adas,
ucapan yang diucapkan Rasulullah itu tidak terbiasa oleh orang-orang Taif. Orang yang bisa mengucapkan bismillah itu hanya orang yang satu nabi dengan dia. Ya, nabi-nabi terdahulu. Akhirnya ditanya bahwa benarkah ini seorang nabi? Ya kan? Ternyata memang benar seorang nabi, karena ucapan baca bismillah itu memang ajaran yang sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Nah, itulah ketika nabi di sini mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah dari Robi'ah yang budaknya namanya Adas. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah semakin terjepit di sini dan disakiti oleh orang-orang Taif, malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan diri, membantu tentang penderitaannya Rasulullah. Rasulullah dari sekian banyak dakwahnya yang paling menderita ya di sini. Kenapa? Karena kondisinya psikisnya sedang berduka. Istri dan pamannya meninggal, kemudian dia datang ke sini disakiti, dan itu perasaan yang betul-betul sakit. Jibril datang menawarkan diri. Bagaimana ya Rasulullah, apa perlu nih kampung Taif saya balik menjadi seperti ini? Biar masyarakat Taif yang tidak menerima kedatangan kamu, mereka semuanya mati, mampus gitu. Ya biar dibalik ini kampung Taif. Tapi apa Rasulullah jawab? Berikan mereka hidayah Allah. Mereka tuh begitu kepada saya karena mereka belum mendapatkan hidayah Allah. Ya, nah, itulah sifat atau akhlak Rasulullah yang luar biasa, sehingga Allah sampai memuji keluar biasaan akhlak Nabi dengan ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Bukti kalau Rasulullah memiliki akhlak yang agung, beliau itu sama yang memusuhi dia tetap masih diperlakukan dengan baik, didoakan. Ya, seandainya itu terjadi sama kita dan kita dengan kondisi terancam, terus ada orang yang menolong kita, kira-kira ini orang gua apain? Lu mampusin aja. Nah, gitu kalau kita ya. Tapi Rasulullah tolong berikan dia hidayah. Ya. Ini pelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita dizalimi oleh orang lain, ya kan? Yang kita perlakukan adalah seperti yang dilakukan Nabi kepada orang-orang yang menyakitinya. Sehingga kalau kita mampu mengatasi itu, maka kita berhak mendapatkan predikat wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Orang yang belum bisa memaafkan ya orang yang menyakitinya, berarti dia belum sampai predikat itu. Ya, kan kita ketika disakiti berat untuk memaafkan. Apalagi lebih cenderung membalas. Ya kan? Ya. Nabi itu nggak ada. Nah, ini pelajaran ketika Bapak Ibu datang ke Taif ini, bagaimana bisa merubah perilaku dari orang yang tidak suka sama kita, dan kita tetap memperlakukan orang itu dengan baik. Karena Nabi mengajarkan itu. Nah, para bapak dan ibu sekalian, di belakang tembok Bapak Ibu ini ada sepupunya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Seperti yang ikonnya kota Taif ini, pintu gerbangnya adalah Babu Abdullah bin Abbas. Yang saya ceritakan kemarin, Abbas itu adalah pamannya Rasulullah, ya, saudara dari bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah. Ya, Abdullah punya saudara namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah sama Abdullah ini sama Rasulullah adalah sepupu. Nah, kemudian kuburannya diletakkan di sini. Ya, nanti setelah ini Bapak Ibu masih saya kasih waktu, kita bisa masuk ke dalam masjidnya. Bagaimana ngelihat Masjid Abdullah bin Abbas, mungkin bisa dibilang 1000 tiang di dalamnya, karena tiangnya rapat-rapat begitu ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan nanti? Pertama, sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat masing-masing. Yang kedua, sholat sunat duha 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan masing-masing. Ya, perempuan sama laki-laki toiletnya terpisah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam masjid, mari sama-sama kita berdoa.
di tempat yang penuh dengan keberkahan. Sekaligus juga kita mendoakan makbarah yang ada di sebelah kita ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ini bisa meringankan apa yang ada di dalam makbarah ini. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa azwajina wa barik lana fi safarina wa iqamatina wa barik lana fi hayatina wa amwatina wa barik lana fi ulumina wa umurina wa barik lana fi amwalina wa arzakina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika marrahimin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wal maghfirah wasyafa'ata alaina wa alaihim wa ala jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat wa adkhilhumul jannata mal abal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk kita berfoto terlebih dahulu ya. Baiklah.